Yang kedua kata para ulama, nazar dengan semacam itu, ya, entah itu lewat Skype, ya, dengan aplikasi atau lewat foto semacam itu. Yang kedua itu berbeda dengan apa namanya, dengan yang kita lihat langsung, ya. Ya, biasanya foto itu berbeda dengan lihat yang secara langsung. Kadang-kadang orang dibikin luar biasa hingganya, masya Allah ya, menjadi luar biasa ya dengan aplikasi. Berbeda dengan lihat langsung. Kalau langsung orang laki-laki itu bisa melihat, bisa mengetahui ya wanita ini cantik apa enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ketiga ya dari hadis ya tentang masalah kitabun nikah. Ya, tentang fiqhul usrah ya. Kita masuk hadis yang 938 dari segi penomoran di tempat saya ya. Hadis an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan wa yaqul tazawwaju al-walud al-wadud فإني مكثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menikah, dan beliau melarang untuk tabattul, untuk tidak menikah, nahyan syadidan, yang mana larangan yang sangat keras. Dan beliau berkata, tazawwaju al-walud, nikahilah wanita tersebut yang memiliki banyak anak, mudah beranak. Al-wadud, nikahilah wanita tersebut yang penyayang terhadap suaminya. Fa inni mukatsir bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallam, akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian hadis ini kata Imam Hafiz Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini memiliki syahid. Syahid itu artinya ada hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat yang lain. Bukan dari sahabat Anas bin Malik, tapi sahabat yang lain. Itu maksudnya syahid di dalam ilmu hadis. Hadis ini memiliki syahid, hadis yang lain dari riwayat Abi Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis dari sahabat Ma'qil ibni Yasar. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah perintah seseorang untuk menikah dan dilarang untuk melakukan tabattul, tidak menikah. Larangan di sini ya, yang benar adalah sifatnya adalah tahrim, pengharaman ya. Ya. Sifat tidak menikah ini disebutkan oleh para ulama ada dua cara. Yang pertama, seseorang tidak mau menikah sama sekali. Ya, dia memiliki kemampuan, ya, kekuatan ya, dari segi fisik, dari segi harta ada, dia memiliki kemampuan, tapi dia tidak mau menikah ya. Ya. Maka ini kata para ulama masuk dalam larangan hadis ini, tabattul. Ataukah seseorang ya tidak mau menikah dengan cara ya
dia mengikat ya syahwatnya ya. Ya, kadang-kadang ya ada dulu itu ya dihilangkan syahwatnya ya. Sehingga dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Ini juga termasuk di dalam larangan hadis ini dan dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ya, di antara sebabnya nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri, bahwasanya kata Nabi SAW, aku berbangga-bangga nanti di hari kiamat kelak. Nabi senang dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat kelak. Di antara para nabi ya. Makanya Nabi SAW di sini mensyarankan, memerintahkan kepada kita untuk menikahi ya. Dan beliau mensifati wanita yang hendaknya dicari. Kata beliau al-walud, yang memiliki mudah beranak ya. Artinya kalau dinikahi banyak anak dengan dia. Dan mengetahui wanita al-walud ini sangat mudah ya. Tinggal dilihat keluarganya. Ya, kalau keluarganya itu banyak anak ya. Orang tuanya memiliki anak yang banyak ya, atau saudarinya misalnya atau bibinya memiliki anak yang banyak, maka itu pertanda wanita itu al-walud ya. Maka semacam itu seseorang mengetahui dia ini al-walud ataukah tidak. Kemudian al-wadud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nikahilah wanita tersebut penyayang. Ini juga kriteria ya wanita yang dicari ya ketika seorang menikah, maka carilah wanita itu al-wadud, yang penyayang. Kenapa kata para ulama? Karena akhlak penyayang ini yang dibutuhkan oleh kaum pria. Ya, dibutuhkan oleh kaum pria kepada seorang istri, ya. Kenapa? Karena namanya pria, ya. Semakin wanita itu penyayang kepada suaminya, maka semakin tentram rumah tangga tersebut. Maka ketika dia mendapati ada hal-hal yang tidak dia senangi, ya, maka rasa cintanya, rasa sayang suaminya itu mengalahkan atifiyahnya. Karena wanita itu sering memakai perasaan. Ya, sering memakai perasaan ya. Jarang wanita itu memakai kalau lagi sesuatu dia langsung memakai perasaannya sehingga mudah emosi dan seterusnya. Sehingga ketika dia melihat kesalahan terhadap suaminya, maka langsung ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat baik. Ya, maka ya sifat penyayang ini itu mengalahkan atifiyahnya. Ya. Ketika dia sayangnya terhadap suaminya sehingga menahan emosinya untuk marah. Ketika dia sayangnya terhadap suaminya sehingga dia melihat ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, tidak dia senangi, seharusnya dia marah, akibat dia sayang dia tidak jadi marah. Ya. Makanya Nabi SAW menyuruh ya, mencari wanita itu al-wadud, yang penyayang. Terus bagaimana Ustaz mencari wanita yang penyayang ini semacam apa kita tahu? Kita nggak tahu, ya. Terus gimana? Maka bisa ditanya dengan kerabatnya, ya, bagaimana dia, ya, apakah dia, ya, kalau dia punya saudara gimana, ya, ditanya, nya kalau berkelahi ditendang di sanaknya, nah ini kan ada penyayang, ya, ini, ya, ketahuan, ya, dengan cara ditanya, ya, maka ya, kata Nabi SAW, nikahilah dua sifat wanita semacam ini, salah satu dari sifat dari wanita yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, fa inni mukatsiru bikumul anbiya. Ya, Nabi berbangga-bangga di hadapan para nabi-nabi memiliki banyak umat. Nah, di sini kata Nabi SAW, ya, para ulama mengatakan disunnahkan seseorang memiliki banyak anak. Ya, memiliki banyak anak. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu membatasi anak. Ya, aku hendak bisa anak berdua aja. Ya, si ikung kah, 2 ikung aja, setelah itu kan mau lagi beranak. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang membatasi punya anak. Untuk mengatur diperbolehkan. Ya, seseorang sekedar mengatur antara anak yang berikutnya dengan anak yang setelahnya diatur, maka tidak ada masalah. Berjarak 4 tahun, 5 tahun, ya. Karena untuk kewalahan mendidik misalnya, maka tidak ada masalah. Tetapi membatasi sama sekali, ini yang diharamkan. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, kecuali ada uzur. Ada uzur syar'i. Semacam apa? Semacam ya seseorang tidak mungkin lagi dia melahirkan, ya. Karena ya kalau dia melahirkan bisa membahayakan nyawanya, ya. Karena ada sebagian wanita kadang-kadang bisa terjadi pelengketan di rahimnya dan seterusnya, ya. Kalau dia melahirkan bisa membahayakan, maka kalau ada uzur syar'i maka tidak ada masalah. Tetapi jika seandainya tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada uzur syar'i, aku hendak santai, haru-haru anak aja, ya.
hendak si ikung dua ikung aja biar santai. Ini keliru ya. Karena wanita ini tugasnya harus disibukkan Bapak Ibu. Ya, wanita ini harus disibukkan. Itulah tugas wanita. Dia mengurus anaknya, mengurus suaminya. Ya. Makanya Nabi SAW sering sekali ya ketika Fatimah radhiyallahu anha ya, meminta kepada Nabi SAW pembantu. Fatimah minta pembantu, minta carikan pembantu kepada Nabi SAW. Nabi apa yang dikatakan oleh Nabi? Disuruh oleh Nabi apa? Berzikir. Ya, bertasbih. Ya, subhanallah. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa? Apakah Nabi tidak mampu mencarikan pembantu? Mampu Nabi SAW mencarikan pembantu. Tetapi kenapa? Karena wanita itu harus disibukkan dia dengan perkara rumah tangganya. Kalau dia tidak disibukkan dengan perkara rumah tangganya, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang lain. Dia akan sibuk dengan perkara HP-nya, WhatsApp-nya, dan seterusnya. Bukan berarti di sini seorang suami tidak membantu istrinya, tetap dia membantu istrinya. Dia ringankan bebannya, ya. Tetapi ya jangan dibiarkan istri itu juga ya dia tidak disibukkan dengan urusan keluarganya. Karena kalau seorang istri itu disibukkan dengan urusan keluarganya, maka itulah ibadahnya. Itulah ibadah seorang wanita. Ya, ibadah seorang istri, dia berkhidmat kepada suaminya. Dia mendidik anaknya, ya, menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak yang saleh. Ya. Maka ya kata Nabi SAW, ya saya akan berbangga dengan banyaknya umat. Ya, maka disuruh seseorang memiliki banyak anak ya, kecuali ada uzur-uzur syar'i, maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa. Atau seseorang mengatur jarak antara anak yang satu dengan anak berikutnya, maka ini juga tidak mengapa selama dia tidak membatasi ya anak-anak tersebut. Dan banyak anak ini Bapak Ibu memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ya kita masuk surga ini butuh amalan yang ekstra. Ya. Betul, masuk surga itu mendapatkan dengan rahmat Allah. Kita mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara apa? Dengan amal soleh. Makanya orang yang banyak anak itu ibaratnya itu orang yang mentransfer pahala ke antum. Ya, Nabi SAW mengatakan anak yang soleh, ya, semua amal ibadahnya ya kembali ke kita. Ya, semua amal ibadahnya kembali ke kita, kan kita yang mendidiknya, kita yang menjadikan dia menjadi orang semacam ini. Maka sholatnya, puasanya, sedekahnya kembali kepada orang tuanya. Bayangkan kalau anak antum 10 semuanya soleh semua, berapa pahala? Ya, dia sholat semuanya transfer ke antum. Ya, maka diuntungkan orang memiliki banyak anak. Maka rugi orang bisa anak cuma satu. Ya. Sebuah kerugian. Ya. Karena ketika anak itu menjadi soleh semuanya, maka semua pahala itu mengalir ke kita. Dan seorang membutuhkan pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan. Karena yang satu-satunya aset kita yang paling berharga ini cuma anak. Kata para ulama yang ingat pada si mayit itu ya biasanya 3 orang. Ya, tiga orang ya. Tetapi 3 ini biasanya ya 2-nya biasanya mudah sirna, mudah cepat pergi. Pertama itu adalah orang tua. Biasanya yang meninggal duluan itu biasanya orang tua kita daripada kita secara fitrah, karena secara usia. Sehingga orang tua itu orang yang paling ikhlas mendoakan anaknya. Ya, maka tidak ada orang yang paling ikhlas ya mendoakan kecuali orang tua kita. Ibu, ayah itu yang paling ikhlas mendoakan anaknya. Ya. Tetapi biasanya orang tua ini mendahului kita karena faktor usia. Yang kedua adalah istri. Ya. Istri ini atau suami itu yang paling ikhlas mendoakan, yang sering juga mendoakan kepada, entah istri mendoakan ke suaminya atau suami mendoakan ke istrinya. Tetapi biasanya orang itu kalau sudah meninggal, ya, apalagi suaminya kaya, memiliki banyak harta, maka sangat mudah dia menikah. Kalau dia sudah menikah dengan wanita lain, dia lupa dengan istrinya yang lama. Sebaliknya, seperti itu pula wanita, ya. Kalau suaminya meninggal, ya wanitanya cantik atau memiliki harta, maka akan banyak orang menikahinya, mencari dia. Maka dia akan disibukkan dengan lakinya yang baru. Maka dia akan lupa dengan lakinya yang lama. Yang tersisa apa? Cuma anak. Yang tersisa itu cuma anak. Anak ini yang tidak lupa kepada orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan waladun salih yad'ulahu. Makanya disuruh oleh Nabi SAW untuk seseorang memperbanyak anak. Karena dengan itu membantu Anda
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan ya, ketika Anda memiliki banyak anak semuanya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, ya, maka berapa banyak pahala yang Anda dapatkan. Ya. Mungkin amalan kita sedikit, tetapi Allah angkat derajat kita akibat anak kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tunkahul mar'atu li arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Ya, dan juga dikeluarkan oleh imam yang 7, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara, Nabi SAW berbicara tentang sebab kenapa seseorang menikahi wanita. Nabi menjelaskan, ya, ada 4 faktor, ya, kenapa orang itu menikahi wanita. Ada orang menikahi wanita itu karena disebabkan dia mengejar hartanya, akhirnya dia nikahi wanita tersebut karena dia orang kaya, dia nikahi. Ada sebagian orang, ya, menikah wanita karena kedudukannya, ya, berdarah biru, ya, darah ningrat dan semisalnya, atau nasabnya yang luar biasa, ya. Akhirnya dia nikahi karena ingin mengejar nasabnya. Ada orang yang menikahi wanita itu akibat kecantikannya. Ya, dia terpesona dengan kecantikannya, akhirnya dia nikahi karena cantiknya wanita tersebut. Dan ada juga, kata Nabi SAW, orang menikahi wanita akibat agamanya. Karena agamanya lah dia nikahi wanita ini. Ini masuk di dalam hadis ini. Bukan dipahami oleh sebagian orang ketika menikahi wanita terkumpul 4 sifat ini. Ya, wanitanya harus cantik, wanitanya harus dari golongan nasabnya bagus, ya, kaya dan beragama, ya, agama, ya. Ya, bahkan mungkin ada sebagian orang pernah datang, ya, Ustadz carikan, ya, mungkin ada sebagian orang datang kepada Ustadz, ya, Ustadz tolong carikan nih sebagaimana dalam hadis ini, kaya, cantik, ya, kedudukannya tinggi, ya, beragama, kalau bisa kayak Khadijah lah, iya. Kalau dapat itu Ustadznya yang duluan, ya. Ya. Tapi bukan ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Tetapi ini dimaksudkan di dalam hadis ini apa? Iya. Sebab orang menikahi wanita. Makanya lam di sini disebut dengan lam ta'lil. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Lam di sini disebut dengan lam ta'lil, ya. Karena sebab. Ya, orang menikahi wanita karena sebab ini. Bukan 4 faktor ini dicari kepada wanita, tapi salah satu sebab dari 4 faktor inilah kenapa seseorang kadang-kadang mencari wanita. Iya. Di sini para ulama beristinbat dari hadis ini bahwasanya, kata para ulama, boleh seseorang menikahi wanita, mencari wanita tidak disebabkan lantaran agamanya. Apakah berdosa misalnya ada seorang menikah karena dia kaya, dia nikahi lantaran kayanya. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Apakah sah nikahnya? Sah nikahnya. Ya. Maka kata para ulama tidak mengharuskan seseorang ketika menikah harus wanitanya beragama. Kalau tidak sah nikahnya. Tidak seperti itu pemahamannya. Artinya kalau ada orang menikah lantaran cantiknya seorang wanita tersebut, dia nikahi karena lantaran cantiknya, apakah sah nikahnya? Sah nikahnya. Ya. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Atau seseorang menikahi wanita karena nasabnya. Ya, sah nikahnya. Dia berdosa, Ustaz? Tidak berdosa. Tetapi Nabi SAW di dalam hadis ini menyarankan apa? Mencari agama. Terus bagaimana mencari agamanya, Ustaz? Maka kata para ulama, ya, mencari agama itu adalah setelah seseorang sesuai kriteria wanita yang dia cari. Ya, kalau seandainya orang tersebut, ya, mencari wanita yang cantik misalnya, maka dia lihat dulu apakah dia cantik apa tidak. Ya.
Kalau dia sudah cantik, misalnya cocok di sifat tersebut, baru dilihat agamanya. Ya. Sehingga ketika dia menerima wanita tersebut dan menolak wanita tersebut karena agama. Ya. Bukan karena kecantikannya, tetapi karena agama. Maka agama itu yang terakhir sebagai penentu seseorang menerima seorang wanita setelah dia sifat-sifat itu dia sukai. Ya. Bukan dibalik. Ustaz, carikan yang beragama dulu. Pas cari agama, pas kada ketujuh, akhirnya dia menolak karena apa? Karena sifat fisiknya, bukan karena agamanya. Maka tidak boleh dibalik ya. Yang dicari itu adalah sifat, karena masing-masing orang. Ada orang tipikalnya laki-laki itu mencari apa? Wanita yang kaya. Ada laki-laki itu mencari wanita yang cantik. Ada laki-laki itu mencari wanita yang kedudukannya tinggi misalnya. Maka jika seandainya sifat ini atau mencari wanita yang wadud, ya, penyayang, ya, al-walud, ya, yang punya banyak anak, ya. Maka kalau sudah sifat ini dia setujui, dia suka salah satu dari sifat tersebut, baru dia melihat agamanya. Maka agama inilah penentu seseorang untuk menerima atau menolak seorang wanita. Jika seandainya dia terima, ya, karena agamanya bagus, maka kata Nabi SAW, maka dia akan beruntung. Ya. Dan seperti itu pula wanita. Ya. Wanita pun juga demikian, ya. Maka dia lihat dulu, ya, laki-laki tersebut seperti apa yang dia cari, ya. Apakah dia mencari laki-laki yang kaya misalnya? Maka kalau sudah sesuai sifat ini, baru dia lihat agamanya. Seperti itu pula kaum wanita. Jangan laki-laki aja ini dikhususkan, ya. Ini kenapa sih dia menolak akulah, padahal aku ini orang rajin sembahyang apa macam istilahnya nih. Wah, ini kada dapat untung kayaknya nih, rugi benar misalnya semacam itu. Enggak. Wanita juga punya hak dia, seperti haknya laki-laki, ya. Dia memiliki kesukaan, ya, melihat laki-laki yang kaya atau laki-laki yang tampan misalnya. Kalau sudah cocok dari sifat tersebut, baru dia lihat apa? Agamanya. Maka agama ini adalah terakhir penentu seseorang menerima atau menolak seorang wanita atau seorang pria. Taib. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaj qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau ingin mengucapkan selamat kepada seseorang yang sedang menikah, yang sudah menikah, beliau mengatakan barakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu, wa baraka alaik, dan memberkahi atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di antara kamu berdua dalam kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan imam yang arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Hadis ini adalah berbicara tentang seseorang ketika melihat saudaranya atau temannya atau kerabatnya ketika dia menikah, maka disunnahkan kita mengucapkan doa ini, ya, mengucapkan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Doa ini diucapkan kapan? Ketika orang tersebut sudah selesai akad. Jadi doa ini diucapkan ketika orang itu sudah selesai akad. Ya, kalau dia sudah selesai akad, ya, dia selesai akad, maka diucapkan doa ini. Jangan doa ini diucapkan belum kawin, diucapkan barakallahu lak masalah. Maka ini salah. Ya, doa ini diucapkan setelah orang itu selesai akad. Kalau dia sudah selesai akad, baru antum ucapkan doa ini. Walaupun jaraknya lama, misalnya antum tidak hadir di akadnya, tidak hadir di resepsi pernikahannya, ya, jaraknya 3 bulan, antum ucapkan nggak ada masalah. Tetapi tempatnya diucapkan setelah selesai akad. Kenapa? Karena Nabi mengucapkan setelah selesai orang itu menikah, ya. Ya, karena kalau antum ucapkan sebelum menikah, maka nggak pantas doanya. Bisa jadi ini bukan jodohnya. Ya, oleh karena itu doa ini diucapkan setelah selesai akad. Walaupun sang pria tersebut, ya, tidak menyentuh istrinya, belum menyentuh istrinya, maka tidak mengapa. Yang penting doa ini diucapkan setelah selesai akad. Inilah tempat doa ini yang diucapkan. Karena ada kadang-kadang sebagian ikhwan itu saking memberikan motivasi, langsung mendoakan berdahulu, aku doakan dahulu jijin, ya. Kalau ada sempat di pernikahan ikam, ya. Maka ini keliru, ya. Doa ini diucap setelah selesai akad. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kami tasyahud ya di dalam khutbah hajah. Ya. Yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yaqra salasa ayat. Kemudian Nabi pun membaca tiga ayat ya setelah khutbah hajah ini. Rawahu Ahmad, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa hasanahu at-Tirmidzi wal Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, ya. Hadis ini ya berbicara tentang masalah disunahkan seseorang ketika khutbah hajah, ketika dia berkhutbah hajah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dia mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kemudian ya, setelah itu dia bertasyahud, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka disunahkan ketika seorang berkhutbah hajah mengucapkan hal yang semacam ini. Termasuk ketika di dalam pernikahan. Ya, ketika seseorang melangsungkan akad nikah, maka disunahkan berkhutbah hajah. Seseorang membaca ini, ya. Kemudian membaca 3 ayat, ya. 3 ayat di sini Imam Ibnu Hajar meringkas, ya, diringkas, tidak disebutkan. Tetapi ayat yang dibaca di sini adalah ya, ayat ya di dalam surah Al-Imran yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian ayat di dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian juga ayat yang dibaca di dalam surah Al-Ahzab. Kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka 3 ayat ini disunahkan dibaca ketika seseorang melangsungkan akad nikah, ya. Dia mau berkhutbah hajah semacam ini, kemudian dia membacakan 3 ayat. Cuma ini saja. Ya, ini yang disebut dengan khutbah nikah. Ini yang disebut dengan istilah khutbah nikah. Bukan panjang lebar ya khutbah nikah itu, ya. Wah, berbicara masalah corona, bicara masalah enggak. Khutbah nikah cuma ini saja, kemudian membaca 3 ayat. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau panjang lebih dari itu masa enggak sunnah. Enggak sunnah. Ya, karena menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semacam ini. Taib. Ada istilahnya khutbah nikah, ada istilahnya orang kita Indonesia nasihat pernikahan. Ya. Ya, ini ada orang, ini cuma ada di Indonesia saja nasihat pernikahan ini, ya. Kalau di tempat lain di Saudi tidak ada, ya, istilah nasihat pernikahan dan misalnya. Apakah boleh nasihat pernikahan semacam ini? Sebetulnya tidak ada masalah. Ya, seseorang ketika sudah dia berkhutbah selesai akadnya, kemudian ada semacam nasihat diberikan oleh seorang ustadz, maka ini sebetulnya tidak mengapa. Tetapi harus diyakini ini bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam pernikahan, bukan sesuatu yang sunnah. Ya, sehingga ada sebagian orang itu berkeyakinan nasihat pernikahan itu bagian sunnah di dalam pernikahan. Tidak. Tetapi kalau sekedar seseorang ingin memberikan nasihat dan dia meyakini ini bukan suatu rangkaian sunnah, maka ini tidak mengapa. Ya. Dan juga kita perlu mencontohkan sekali-kali ditinggalkan. Tidak mesti setiap pernikahan itu ada nasihat. Ya. Sehingga orang ya tahu bahwasanya ini bukan sesuatu yang dianjurkan. Jangan setiap kali pernikahan ya ada ceramah dari ustadznya, ustadz silahkan ceramah dan semisalnya. Karena ini saja yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya simple, ya, orang ikut sunnah ini simple, kada repot, ya, kada bingung mencari ustadznya kemana kemari, ya siapa esok khutbah nikah, ya. Padahal ya siapapun bisa melakukan hal semacam ini. Makanya subhanallah ya, orang tuh kalau mengikuti sunnah itu ringan sekali, mudah sekali. Makanya kata Nabi SAW, ciri khas ya umat Islam ini apa? Kata Nabi SAW, ummatun ummi. Orang agama Islam ini, orang beragama Islam ini dari ummatun ummi. Artinya orang itu nggak sekolah, nggak bisa membaca,
nggak bisa menulis, dia bisa melaksanakan syariat Islam. Walaupun dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Kenapa? Karena begitu mudahnya syariat Islam ini. Ya. Nah, ketika syariat Islam ini menjadi susah apa? Ketika orang tersebut ia menyisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendak sholat, ya, hendak sholat. Padahal Nabi SAW tinggal melihat, ya, adakah ada senja merah atau tidak? Kalau ada senja merah masuk waktu maghrib, ya. Apakah ada matahari tergelincir atau kada? Maka sangat mudah orang mengetahui waktu-waktu sholat. Orang ya ketika di kuburan misalnya, tinggal didoakan masing-masing, mendoakan, tidak harus dipimpin. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang itu ketika ada saudaranya meninggal, dia sibuk memikirkan siapa yang membacakan di kuburan. Ya, besok siapa yang baca kuburan, siapa yang pas, siapa yang ini, siapa yang ini. Sibuk dia. Padahal apa? Lupa dia seharusnya setiap orang itu bisa mendoakan. Ulun ini kada bisa Ustaz mendoakan, ulun kada bisa bahasa Arab. Allah kadang mensyaratkan berdoa itu pakai bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab silahkan. Kalau kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar Allah paham. Ya. Maka itu saking mudahnya syariat Islam. Ya. Oleh karena itu orang yang hidup dengan sunnah ini bukan susah. Bukan orang belajar sunnah ini keras. Ini bagiannya ini keras-keras saja. Kada keras, karena pian menjadi sunnah jadinya keras pian. Padahal kita ini mudah benar, fleksibel benar. Ya, fleksibel benar, orang menjalankan sunnah ini ringan. Ya. Sembahyang tinggal seseorang mengangkat takbir. Ada sebagian orang susah mengangkat takbir, ya, berkali-kali, ya, pemacam. Ya. Berwudu susah sebagian orang, ya. Sehingga menjadikan dia susah dalam beribadah. Ya. Maka orang ikut sunnah ini sangat ringan. Ya. Diringankan dari segi amaliyahnya, dari segi ibadahnya, diringankan juga dari segi biaya. Maka tidak ada orang yang sesuai dengan sunnah kecuali tidak mengeluarkan biaya. Ya. Orang yang menjadi sunnah pasti, apalagi itu orang miskin, ya, tidak memiliki uang, ya, kasihan. Ya. Harus ketika meninggal, ya, sudah memikirkan, sudah menangis, harus menyiapkan, ya, uang, ya, untuk keperluan dan semisalnya, ya. Karena di sebagian masyarakat kadang-kadang, ya, dan saya pernah melihat itu, ya, sampai menyolatkan pun harus dikasih uang, ya. Dan saya melihat hal semacam itu. Padahal sebetulnya kita ini yang datang meringankan beban si mayit, ya. Dan saya melihat itu, ya, orang, ya, kadang-kadang tidak adatnya di sana kalau nggak dikasih uang nggak mau nyolatkan, ya, harus diamplopi satu persatu. Padahal orangnya tidak mampu dan semisalnya, sehingga ini membebankan bagi keluarga si mayit. Walaupun ini tidak semuanya, ya, tapi ada sebagian daerah semacam itu. Ini bagaimana dengan orang yang tidak memiliki uang? Ya, seharusnya kita yang datang sunnahnya meringankan beban, membawakan bantuan, membawakan makanan, karena dia sudah disibukkan dengan hal yang menyedihkan. Taib. Kemudian kita lanjutkan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mengkhitbah seorang wanita, maka jika seandainya kalian bisa melihat darinya apa-apa yang membuat kalian semangat untuk menikah, maka lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan warijalu thiqat. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi yang thiqat, rawi yang terpercaya. Wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan juga oleh Imam Hakim. Walau syahid, dan hadis ini memiliki syahid. Syahid tadi apa kata ulun? Kenapa? Hadis ini datang dari sahabat yang lain. Ya, alhamdulillah, ya. Insyaallah lawas kelawasan pengen jadi ahli hadis insyaallah. Baik. Ya, memiliki syahid, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dari sahabat yang bernama Mughirah, ya. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, ya, dan dari riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, hadis ini datang dari jalur Muhammad ibni Salamah, ya. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis ini berbicara tentang masalah adab dalam masalah khitbah, ya, adab dalam masalah khitbah, ya, seseorang mengkhitbah seorang wanita, ya.
Di antara adab ya ketika khitbah itu diterima ya, maka seseorang ya diperbolehkan dia nazar. Dia nazar. Jadi urutannya itu khitbah dulu, baru setelah itu nazar. Ya, dia diterima khitbahnya ya. Kalau diterima khitbahnya, dia mengkhitbah wanita, tentu saja ketika dia mengkhitbah wanita tersebut dia nazar, dia melihat ya. Maka seseorang ya ketika dia mengkhitbah seorang wanita, hendaknya dia melihat wanita yang dikhitbahinya. Tentu saja ini harus ya kita tahu diterima atau disetujui kita nazar oleh sang wali seorang wanita. Jangan seorang ya melihat wanita ya, aku hendak nikahinya, padahal jelas-jelas ditolak istilahnya. Aku hendak nazar dengan dia, ya jelas-jelas dia ditolak, kemudian dia melihat semacam itu, makanya tidak benar. Ini tidak benar. Maka nazar ini ketika seorang mengkhitbah seorang wanita. Maka nazar ini disunnahkan ya, dianjurkan seseorang menazar langsung, melihat langsung. Ya, nazar itu ada dua cara. Seseorang melihat langsung ya wanita yang ingin dia nikahi, ataukah dia mengutus seorang wanita thiqat, wanita yang dipercaya, entah ibunya, adiknya, kakaknya, melihat wanita yang ingin dia nikahi. Adapun nazar dengan melihat foto, dan ini sering terjadi, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali, apalagi dimudahkan zaman sekarang ini berbagai macam wasilah seperti di internet ya, melihat di foto atau lewat aplikasi-aplikasi ya, Skype ya atau WhatsApp dan semisalnya, langsung melihat ya nazar semacam itu. Ini sebetulnya pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, tidak boleh. Hal semacam ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini menimbulkan banyak mafsadat. Mafsadatnya pertama, bisa jadi ya orang yang melihat dengan foto ya, bisa jadi dia menyimpan foto tersebut, laki-laki tersebut. Dia simpan foto tersebut dan belum tentu lamarannya diterima. Ketika lamarannya diterima, maka wanita tersebut ya fotonya ada sama orang yang bukan mahramnya. Nah, yang kedua kata para ulama, nazar dengan semacam itu ya, entah itu lewat Skype ya, dengan aplikasi atau lewat foto semacam itu. Yang kedua, itu berbeda dengan dengan yang kita lihat langsung, ya. Biasanya foto itu berbeda dengan lihat yang secara langsung. Kadang-kadang orang dibikin luar biasa hingganya, masya Allah ya, menjadi luar biasa ya dengan aplikasi. Berbeda dengan lihat langsung. Kalau langsung orang laki-laki itu bisa melihat, bisa mengetahui ya wanita ini cantik apa enggak ya, putih apa tidak ya. Walaupun ini bermake up kan misalnya, ya macam, tinggal dilihat tangannya, oh masih hitam, oh berarti ini palsu. Ya, karena dilihat ya karena diperbolehkan melihat ya muka dengan kedua telapak tangan. Ini diperbolehkan seorang ketika mengkhitbah seorang wanita ya, dia melihat dari dua sisi ini, ya melihat mukanya dan melihat telapak tangannya ya, sehingga ketika dia ya, karena orang ini subhanallah ya, apalagi ya namanya tabiat kaum wanita sering berdandan ya, sering berhias ya. Kadang-kadang laki-laki juga tertipu ya. Tertipu ketika dia melihat, oh pas berdandan luar biasa benar, pas kada berdandan kenapa kayak ini? Iya. Pas berdandan kayaknya putih benar apa macam. Maka orang kalau berdandan sehebat-hebatnya wanita berdandan memutihkan mukanya, tapi tetap aja tangannya kada kau putih. Tetap aja tangannya tetap aja hirang. Ya kalau hirang ya hirang ya, tangannya ini kada kau putih. Maka jangan tertipu juga kaum pria ya. Ya ini rumusnya. Baik. Ketika nazar, maka diperbolehkan melihat dari dua hal ini, lihat mukanya dan lihat kedua telapak tangannya. Ini saja yang diperbolehkan, ya. Karena ini yang membangkitkan seseorang, membolehkan untuk menjadikan dia mau menikah atau tidak. Makanya kata para ulama, orang yang melihat dengan foto, dengan aplikasi ya jarak jauh ya misalnya, maka ini banyak menipu. Banyak menipu. Ustadz, ulun nih kada berduit, jauh biniannya di seberang pulau, kejauhan ulun mendatanginya ke sana, kan usah kawin nikah. Nih tuh aja sudah lemas ya, sudah koler, kenapa hendak kawin? Ya. Maka ini sudah menunjukkan mentalnya enggak siap untuk menikah, ya.
Kalau seandainya dia terkendala dengan biaya untuk menikah, maka dia bisa mengutus wanita yang dia percaya di sana. Entah itu keluarganya, entah itu teman teman saudara-saudarinya, pasti orang itu memiliki teman, ya. Maka dia bisa mengutus dan melihat. Maka tidak perlu melihat dengan dikirimi foto, tidak perlu melihat dengan cara pakai aplikasi dan semisalnya. Makanya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau mengharamkan seseorang ya melihat ya nazar dengan cara semacam ini, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini membawa ke mafsadat, ya, kerusakan yang begitu banyak. Taib. Taib. Kita lanjutkan sedikit ya pembahasan tentang masalah hadis ini. Masalah yang kedua di dalam hadis ini adalah bahwasanya perkataan Nabi SAW, idza khataba ahadukumul mar'ah. Ini menunjukkan pada asalnya yang mencari pasangan itu adalah laki-laki, bukan wanita. Dan itu pada asalnya. Ya. Apakah boleh seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi? Boleh apa tidak? Semacam seseorang kadang-kadang menulis di status, ulun lagi single, siapa yang mau jadi laki ulun misalnya. Ya, boleh nggak semacam ini hukum syar'i? Ya, entah di internet, entah di ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Apa hukumnya semacam ini? Dan ini apalagi internet ya atau teknologi yang begitu berkembang, yang begitu pesat, medsos dan semisalnya. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Ya, sebagian ahlul ilm melihat tidak membolehkan. Ya, seseorang ya wanita ta'rid semacam ini. Ya, kenapa? Kata mereka, ya ini bisa jadikan permainan bagi kaum pria. Kemudian sebagian ahlu ilmu melihat bahwasanya ini kadang-kadang ya membuka pintu-pintu fitnah yang luar biasa. Ya. Ada sebagian ahlu ilmu tidak membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Ya, kenapa? Karena banyak dalil yang menjelaskan hal semacam ini. Di antaranya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Wanita ini ya mengatakan yang disebut dengan wahabat nafsaha. Jadi dia memberikan jiwanya. Aslinya dia datang kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Ya. Maka Nabi SAW tidak mau. Akhirnya kata sahabat, wahai Rasulullah, nikahkan saya dengan dia. Ya, wanita ini kemudian kata Nabi, apa yang kamu punya? Saya tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah, kata dia. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Ya, kasih dia mahar walaupun dari cincin dari besi. Iya. Di sini para ulama berdalil, ya, boleh seorang wanita itu menawarkan dirinya, ya, sebagaimana terjadi pada masa Nabi SAW. Dan itu juga terjadi pada syariat sebelum kita, yaitu ketika Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa untuk dia menikahi anaknya di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga itu dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menawarkan anak beliau Hafsah. Beliau tawarkan kepada Utsman. Utsman tidak mau. Karena Utsman tahu bahwasanya Rasulullah ingin menikahi Hafsah. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar oleh Umar. Maka Abu Bakar pun tidak mau. Karena Abu Bakar tahu karena Nabi SAW ingin menikahi Hafsah. Akhirnya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil ini, sebagian para ulama membolehkan seorang wanita menawarkan dirinya, tetapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Hendaknya ya dia menutup semua pintu-pintu fitnah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengasih tahu itu kepada orang yang thiqat, orang yang percaya, yang dipercayai agamanya. Dia datang kepada seorang ustadz misalnya, atau kepada orang yang dianggap orang berilmu atau orang yang saleh, ya, tolong anda ini hendak kawin, tolong dicarikan laki misalnya. Maka ini hal semacam ini maka tidak mengapa. Tetapi kalau dia buka lebar semacam itu di medsos dan semisalnya, maka ini membuka pintu-pintu fitnah. Maka ini tidak diinginkan di dalam syariat. Maka pada asalnya tidak mengapa seorang wanita dia ingin menikah kemudian dia menawarkan dirinya, tetapi dia kasih tahu kepada orang-orang yang terpercaya, bukan sembarang orang, ya, bukan diobrol di medsos dan semisalnya. Tetapi dia datang kepada orang yang terpercaya, ya, seperti semacam ustadz yang dia yakini amanah, atau tetuha misalnya, orang tua, ya, di kampung yang masya Allah ya orangnya bisa dipercaya, maka hal semacam ini tidak mengapa. Kemudian ya,
Di dalam hadis ini juga Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat kepada ketika nazar itu, ya, melihat kepada apa-apa yang membuat seseorang tersebut menikah. Di sini kata para ulama, apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah mukanya dan kedua telapak tangannya. Cuma itu yang dilihat. Apakah boleh seseorang melihat badannya, ya tubuhnya, ya artinya dia pakai baju kemudian dia perhatikan tubuhnya? Maka kata ahlul ilm tidak perlu. Cukup dia melihat mukanya dan kedua telapak tangannya. Maka dan wanita pun juga demikian. Ya, jangan yang nazar ini cuma apa? Laki-laki saja. Wanita pun juga melihat pasangannya. Ya, kalau seandainya dia cocok, ya diterima. Ya, jangan wanita kadang mau melihat, ya. Maka juga lihat pasangan yang mau menghitbah dia. Ya. Maka jika seandainya nggak cocok fisiknya, maka dia berhak untuk menolak, sebagaimana kaum pria juga berhak menolak ketika dia tidak cocok fisik kaum wanita atau tidak cocok salah satu sifatnya. Maka yang dilihat itu cuma ya muka dan kedua telapak tangannya. Kemudian ya seseorang berkhitbah ini, ya nazar ini adalah ketika dia sudah mengetahui diizinkan oleh wali perempuan tersebut. Ya wanita tersebut, ya. Kalau dia diizinkan oleh wanita tersebut untuk nazar, barulah dia nazar. Jangan sampai kita tahu bahwasanya kita tidak bakalan diizinkan, ya. Kemudian mencuri-curi pandangan, ini keliru. Ya, adapun seorang mencuri-curi pandangan tetapi dia yakin diizinkan, maka tidak ada masalah. Ya, yang masalah itu adalah seseorang dia jelas nih, sidin ada harapan mengawinkan wanpian misalnya. Kemudian dia curi-curi pandangan, maka ini tidak boleh. Ini dia masuk ke dalam nazar yang muharram, ya nazar yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya kah? Tafadhal. Yang bertanya ini biasanya pemuda, Bang. Tayyib. Silakan. Iya. Pertama yang dia lakukan tuh berdosa jelas. Setiap hari dia melihat tidak halal. Ya itu berdosa. Iya, makanya itu. Itulah mafasid ya, kerusakan ya seseorang ketika ikhtilat, terjadi campur baur antara kerja wanita dan laki-laki. Kenapa? Ya itu. Pertama apa? Dia melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Ustadz, maka kita berusaha pertama menundukkan pandangan. Ya, kalau bisa kita menghindari bekerja di tempat-tempat yang semacam itu. Kemudian yang kedua, ya kalau semacam itu Ustaz, qadarullah bahari ulun khilaf, ya kada paham tentang masalah agama. Tapi ketika dia ingin menikahi dia, apakah harus nazar lagi? Ya, sunnahnya nazar lagi. Ya, bisa jadi di nazar tersebut ada hal-hal yang tidak tampak, ya, ketika dia bekerja. Ya, maka nazar, ya melihat seseorang. Jangan sampai dia menyesal di belakang hari, ya. Pas sekalinya bergigi palsu misalnya. Ternyata bahar di kantor pakai gigi palsu, ya. Kan di khitbah dan di nazar tersebut akan ketahuan, ya seseorang dia nanya dan seterusnya. Maka perlu sunnah ini diamalkan seseorang nazar, ya. Walaupun perbuatan dia sebelumnya jelas bertentangan dengan syariat, karena kita tidak boleh memandang kepada wanita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Taib. Pertama ya, seseorang ketika mau menikah itu ditanya kedua hal ya, kebaikannya dan kekurangannya. Ya, ditanya kedua hal tersebut, kebaikannya dan kekurangannya. Jangan ditanya wanitanya, pasti dia akan memuji dirinya. Ya kalau Ikam ini penyarikan kah? Kayaknya kada pang, aku ini penyabar. Dia pasti akan memuji dirinya, tapi tanyalah kepada orang yang terdekat dengannya, temannya dan seterusnya. Tanya ya, bagaimana keadaannya, bagaimana sifatnya, ya. Dan yang paling mengetahui keadaan seorang wanita tentu saja adalah teman yang paling dekatnya. Maka dia yang paling paham, ya. Seperti itu juga ya, wanita yang ingin mengetahui laki-laki ini penyarikankah, kayak apa ya. Kalau bertengkar lawan adiknya kayak apa, sedikit menendangkah, ya, misalnya. Nya kada orang penyabat, tapi kalau besarikan mukul Jepang lawan ading di sana kayak apa. Nah, ini tanda dia tidak terkontrol emosinya laki-laki ini. Ya.
Maka ditanya orang yang terdekatnya, entah itu kebaikannya dan kekurangannya. Kemudian ditimbang, ya. Karena setiap orang pasti memiliki aib. Pasti ada memiliki kekurangan, ya. Maka ditimbang, ya, apakah kekurangan ini, ya, tidak ada masalah dia untuk menikahinya. Ya, apakah kekurangan ini harus dia meninggalkan laki-laki ini karena kekurangannya begitu besar, ya, yang berdampak yang harus dia tinggalkan. Maka seorang nanti menimbang maslahat dan mafsadat yang ada ketika dia mengetahui kebaikan dan kekurangan masing-masing. Baik. Yang Iya, seorang laki-laki yang disteril secara medis untuk menghentikan kesuburannya. Pertanyaannya apa ya? Ketika nazar, kenapa lain? Ketika nazar, apakah boleh pihak laki-laki melihat seorang perempuan sampai dengan rambutnya? Tidak boleh. Cuma mukanya saja. Yang dilihat itu cuma mukanya saja. Ya, maka cukup ya dia melihat mukanya dan kedua telapak tangannya. Kalau yang kedua ini mungkin ditanyakan apa hukumnya ya seseorang mensterilkan agar dia menghentikan kesuburannya. Kalau seandainya itu ya membahayakan karena ada penyakit dan semisalnya, maka tidak mengapa. Itu termasuk dalam udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i semacam itu, maka tidak boleh. Ya dilarang oleh Nabi SAW tabattul. Kata sahabat, nahyan syadida. Larangan yang sangat sangat keras. Ini menunjukkan tidak boleh seorang melakukan demikian kecuali dengan alasan udzur syar'i. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silahkan. Iya. Iya. Hadis Jabir ya, itu menunjukkan bahwasanya dia diketahui akan diterima, ya. Makanya dia takhabba, ya, dia sembunyi-sembunyi ketika nazar. Ya, karena dia diketahui diterima. Tetapi orang yang tidak diketahui diterima atau tidak diterima, ya, maka tidak boleh dia melakukan nazar demikian, ya. Tapi kalau seandainya ya orang tersebut ya dipastikan dia nazar dan insya Allah ya dia akan diterima, kemungkinan dia akan diterima, maka nggak apa-apa dia nazar sebelumnya sebagaimana hadis Jabir, dan itu ada nanti sama kita. Taib. Jadi begini Ustaz, ada yang berpendapat ya Ustaz ya, apakah itu sahih atau bukan. Katanya kalau kita meminang dulu baru melihat, nanti kalau waktu melihat itu kita tidak standar dari kita, mungkin kita batal, perempuannya jadi kecewa. Gimana Ustaz? Iya. Jadi nazar itu ya tidak mesti nazar itu setelah khitbah ya. Nazar itu tentu saja ketika seseorang ingin melakukan khitbah ya, dia ingin melakukan khitbah. Jadi ketika dia ingin berkhitbah seorang wanita dan dia yakin bahwasanya akan diterima atau akan disetujui untuk pelamarannya dia, maka nggak apa-apa dia menazar ya, nazar. Tetapi kalau seandainya dia menazar sedangkan dia tidak ingin menikahi wanita tersebut, sedangkan dia ya tahu ya orang tuanya tidak akan menikahkan ya wanita tersebut, maka di sini dia tidak boleh melakukan nazar tersebut karena dia akan melihat sesuatu yang tidak diizinkan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Iya, beliau menanyakan tentang, kada bisa bahasa Indonesia kah? Bisa lah. Biar dipahami semuanya. Jadi beliau menanyakan ya, bolehkah nazar itu melihat di wanita ini ya, kemudian melihat lagi di wanita lain ya, nazar ya banyak wanita, boleh tidak? Ya sebetulnya boleh saja, tetapi hendaknya seseorang ya ketika dia sudah mantap kepada satu orang ya, maka lanjutkan ya, jangan berpindah-pindah karena kadang-kadang syaitan itu bermain. Ya, syaitan itu suka menggoda manusia. Akhirnya dia, wah, ini lebih cantik. Nah, ini lebih cantik. Akhirnya kan jadi kawin. Ya. Yang ada adalah nazar terus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makanya kalau seorang sudah menentukan, sudah tahu kriteria wanita ini semacam ini, ya sudah. Dia nazar sudah. Kalau sudah cocok dengan kriteria dia, sudah. Bismillah, ya. Wah, datang lagi tawaran, ada lagi tawaran ya, Ustaz. Sudah usah. Ya, kalau kita sudah cocok semacam itu. Ya. Yang kedua, ketika kita nazar, ya seseorang nazar, sudah cocok dengan wanita tersebut, nazar. Nazar pertama kurang mantap misalnya, kurang puas, ya. Kayaknya tadi ada yang kada dilihati misalnya, macam tadi kada ingat melihati tangannya misalnya.
Ya, meminta lagi nazar yang kedua pada wanita yang sudah kita mantapi tersebut, maka tidak mengapa. Ya tidak. Dan sebaliknya juga wanita juga boleh, ya. Boleh dia untuk apa namanya? Nazar kembali kepada calon suaminya. Maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Taib. Ah, taib. Nazar itu ya, kita pada asalnya tidak boleh memandang wanita. Ya, tidak boleh memandang wanita karena kita disuruh untuk apa? Ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Maka baik itu wanita itu bercadar atau tidak bercadar, maka tidak boleh kita lihat. Jangan ini kada bercadar kada apa-apa dipandang. Ini bercadar kada boleh dipandang. Salah. Ya. Maka kita tidak boleh melihat baik itu wanita itu, hatta wanita tersebut tidak pakai jilbab, apalagi tidak pakai jilbab, maka tidak boleh kita pandang. Ini pertama. Maka syariat nazar ini ya dilakukan ya oleh kaum pria ya ataupun juga kaum wanita juga melihat ya pasangannya. Maka dia ketika dia mau menikah ya, maka ketika mau menikah yang asalnya diharamkan menjadi diperbolehkan karena dalam rangka syar'i ya. Yang asalnya diharamkan seseorang melihat wanita diperbolehkan ya. Maka jadi nazar ini tidak hanya untuk orang yang bercadar saja, tetapi juga tidak orang yang tidak bercadar pun ya tetap dinazar. Dan pada asalnya kita tidak melihat wajahnya ya. Kalau ulun sudah tahu Ustaz rincak bana melihat berarti pian berdosa. Ya karena melihat bukan sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya di dalam Islam. Tetapi apakah setelah itu melihat lagi? Ya dilihat ya. Kalau sudah berlalu karena kada paham hukumnya, ya kada masalah ya. Ketika dia mau nikah pun lihat ya karena dia akan melihat ya secara detail lagi ya tentang istri yang mau dia nikahi. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita sedang ta'aruf dengan seorang pria dan orang tua pria tersebut ingin melihat wanita tersebut melalui foto posisi orang tua di luar kota, sedangkan wanita dan pria yang ta'aruf ini di kota yang sama, bagaimana sebaiknya Ustadz, mohon arahan. Ya. Maka jika seandainya posisi orang tua ya di luar kota ya, maka yang penting ya yang prianya itu melihat ya. Adapun orang tuanya ingin melihat foto misalnya, maka tidak apa-apa dia kasih kepada ibunya. Karena yang menikah itu adalah yang prianya, bukan orang tuanya. Ya, maka insya Allah tidak mengapa ya dia kasih kepada ibunya, kemudian disyaratkan nanti kalau dilihat dihapus ya fotonya dan semisalnya. Maka tidak mengapa. Yang penting yang melihat itu adalah apa? Prianya dia melihat ya, bukan dia melihat yang pria ini melihat dari foto. Karena yang menikah itu adalah pria tersebut. Maka jika seandainya orang tuanya tadi di luar kota, kemudian ingin melihat wajah anaknya, wajah calon menantunya, maka tidak mengapa insya Allah bagi yang membolehkan foto. Ya. Dan insya Allah ini tidak mengapa karena dalam hajah, dalam keperluan. Ya. Dan ini penting juga ya, orang menikah itu hendaknya juga disetujui oleh orang tua. Ya, baik itu laki-laki, walaupun laki-laki tidak disyaratkan orang tua itu setuju, karena wali wanita itu adalah bagi wanita itu membutuhkan wali, tetapi pria tidak membutuhkan wali. Ya, tetapi jangan seorang menikah orang tuanya tidak setuju, orang tuanya tidak senang terhadap wanita yang dia nikahi. Kenapa? Karena antum hidup itu tidak hanya berduaan, akan hidup berumah tangga, akan datang ke rumah orang tua dan semisalnya. Maka kalau orang tua dari awal tidak setuju, itu akan berdampak pada berbaktinya anak kepada orang tua. Sedikit tidak banyaknya. Maka hendaklah seorang itu menikah juga berusaha dia menikah itu orang tuanya ya setuju dengan pasangan yang dia pilih. Walaupun tidak diharuskan ya. Seorang laki-laki ya, ini berbeda dengan wanita. Laki-laki tidak diharuskan, dia orang tuanya setuju ya. Tetapi hendaknya kita mencari demikian. Dan ini nasihat ya para masyayikh ya. Ketika orang itu mau menikah, maka kalau orang tuanya tidak setuju, maka berusaha dia mencari pasangan yang disenangi oleh orang tuanya. Ya, karena
akan nanti berdampak ke depannya, ya. Kada papa saya kena orang tua ulun kau aja. Siapa yang menjamin? Ya, siapa yang menjamin ke depannya semacam itu? Maka berusaha seseorang ketika dia awal-awal sebelum menikah, berusaha dia mencari pasangan yang disetujui oleh orang tuanya. Karena itu penting banget bagi orang ke depannya membangun rumah tangga. Wallahu a'lam. Baik. Ulun kira cukup lah, ya. Kira cukup, kita tutup dan kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.